آه، طيب بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah rahimakumullah. Pada malam ini kita akan melanjutkan insyaallah materi kita pada kitab Hilyatut Tilawah fi Tajwidil Quran karangan Ad-Doktorah Asy-Syaikhah Rihab hafizahallahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain amin. Baik asatidzah, kita pada pertemuan kali ini akan melanjutkan materi kita pada Al-Faslu Tsani, yaitu pada pasal yang kedua. Pada pasal yang kedua ini, setelah kita mencoba menjelaskan sedikit sejarah atau fase kodifikasi Al-Quranul Karim sejak zaman nubuwah, yaitu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian ba'da nubuwah, yaitu di zaman setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sudah menjelaskan tentang bagaimana sejarah perkembangan, ya terutama dalam kodifikasi penulisan Al-Quranul Karim ini. Ya, yang dimulai sejak zaman Abu Bakar setelah perang Yamamah melawan orang-orang yang murtadin, orang-orang yang murtad yang diketuai oleh Musailamah Al-Kadzab. Lalu juga di fase kekhilafahan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu terjadi perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin yang saat itu memang sudah sangat luas wilayah kaum muslimin. Ya, maka akhirnya terjadilah naskhu Al-Quran di zaman Uthman ini. Lalu kita juga sudah menjelaskan setelah zaman Uthman inilah terjadi kesepakatan ulama atau orang-orang setelah zamannya kekhilafahan Uthman. Yaitu apa? Yaitu menyepakati bahwa tulisan ini dirujuk kepada khilafah Utsman yang kita kenal hari ini dengan rasmu Al-Utsmani. Walaupun kita katakan asatidzah sekalian saat itu ya tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin atau seluruh para sahabat yang masih hidup saat itu. Tapi mayoritas di antara mereka mensepakati apa yang menjadi keputusan Khalifah Utsman ibnu Affan. Yang akhirnya hal itu atas izin Allah Subhanahu wa taala qabul, ya diterima, dan itu menjadi apa namanya? Salah satu syarat akan bacaan Quran yang sahih, bukan yang syadz. Nah, yang akhirnya disimpulkan ulama kita hari ini yang sudah tidak akan ada perubahan lagi insya Allah. Yaitu bacaan-bacaan yang dinisbatkan kepada 10 imam qiraat yang dikutip dalam matan Syatibiyah dan ditambahkan Al-Mutammimah yaitu oleh Imam Ibnul Jazari yang jadi 10. Nah, yang kita kenal Imam Nafi', kemudian Imam Ibnu Katsir, Abu Amr Ibnu Amir, kemudian Asim, Hamzah, Al-Kisai, ya. Lalu juga Abu Ja'far, Ya'qub, dan yang terakhir adalah Khalaful Ashir. Ini adalah imam-imam yang bacaan kita ini hari ini merujuk kepada mereka semua. Nah, yang ini juga ada sangat erat kaitannya dengan
sejarah ilmu qiraat itu sendiri. Tamam. Baik, asatidz sekalian, di Al-Faslu Tsani ini kita akan sedikit coba duduk kembali, coba kita renungkan kembali ya akan keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim atau keutamaan Ahlul Quran atau kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Yang mungkin hari ini, Masya Allah, ada rasa ya asatidzah di sini yang hadir ya, ana rasa semuanya adalah para pengajar. Ana rasa semuanya adalah para aktivis. Ana rasa semuanya di sini adalah orang-orang yang sangat cinta dan dekat dengan Al-Quranul Karim. Tapi terkadang ya dari waktu ke waktu kita mungkin pernah merasakan akan rasa bosan yang menghampiri kita. Mungkin di antara kita juga merasakan capek dalam perjuangan ini. Maka yuk kita kembalikan semangat kita, kita isi ruh kita dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan nutrisi bagi hati kita semua insyaallah. Karena wahyu itu hakikatnya akan menguatkan hati seseorang. Ya. Wahyu itu akan menjadi nutrisi buat hati kita agar kita ini tetap istiqamah insyaallah. Baik, kita akan mulai. Qala al-muallif hafizahullah taala. لقد وردت آيات كريمة كثيرة وأحاديث شريفة جمة تبين فضل القرآن الكريم وثواب تلاوته وأجر تعلمه وتعليمه أقتطف منها ما يلي. Kata beliau, sungguh sangat banyak sekali ayat yang sangat-sangat mulia, yang begitu banyak, begitu juga hadis-hadis yang mulia, yang sangat banyak juga, yang menjelaskan keutamaan Al-Quran ini. Dan juga balasan atau pahala membacanya. Begitu juga balasan bagi siapa yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran ini. Maka nanti akan disebutkan, ya kita tidak, di sini beliau tidak menyebutkan semua ayat dan beliau tidak menyebutkan semua hadis. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ayat dan hadis yang akan disampaikan oleh beliau, insya Allah memperbarui semangat kita, membakar semangat kita lagi untuk terus berkhidmat dan menjadi sahabat Al-Quranul Karim. Mau kita berhasil ataupun tidak di dunia, tapi yakinlah tidak ada kesia-siaan, tidak ada sia-sia waktu kita, tidak ada waktu yang terbuang. Semuanya adalah kemuliaan, semuanya adalah keberkahan yang Allah akan ganjar. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dibawakan oleh beliau, "Famin ayati dzikril hakim", maka di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir, ayat yang sangat ma'ruf. Bahkan kata Qatadah, ya, beliau mengatakan hadhihi ayatul qurra. Kata Qatadah bahwa ayat ini adalah ayat yang memang dikhususkan oleh Allah untuk para pengajar-pengajar Quran, untuk para al-qurra, para ahli Quran, para muallimil Quran, para talibul Quran. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, ya,
ulama kita menjelaskan asatidzah ada perbedaan antara tala yatlu sama qara'a yaqra'u. Ya, terjadi perbedaan definisi. Ya, menurut istilah. Ya, eh, qiraah itu ya sederhananya adalah bacaan yang mungkin tidak kita rutinkan. Baik, jadi qiraatul Quran yaitu bacaan yang biasa yang tidak kita rutinkan. Adapun tilawah, kata ulama kita menjelaskan tilawah itu adalah qiraah mutataliyah kal awradil yaumi, yaitu bacaan yang dirutinkan, bacaan yang konsisten seperti wirid-wirid harian kita pada zikir-zikir yang sudah biasa kita baca seperti zikir pagi dan petang. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan fi'il pada ayat ini dengan kata yatlun, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Quran. Wa aqamus salah, dan dia mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan dari apa yang telah kami rezekikan atau kami anugerahkan kepada mereka sirra wa alaniyah, secara diam-diam atau terang-terang, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang ini atau tiga golongan ini dia habiskan waktunya untuk baca Quran, dia habiskan waktunya untuk salat, dia habiskan hartanya untuk sedekah, untuk apa? Berinfak. Ya, maka kata Allah yarjuna. Orang-orang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan ya suatu perniagaan tijarah lan tabur, tidak akan pernah ya lan tuhlak, ya dalam kutub tafsir disebutkan tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah binasa. Jadi semua apa yang kita kerahkan asatidzah dari waktu kita, ya, dari umur kita yang kita habiskan untuknya, dari apa yang kita perjuangkan untuk ini, untuk baca Quran, untuk mendirikan salat, ya, kemudian bersedekah, ya, maka hakikatnya nggak ada kerugian pada ketiga kegiatan ibadah ini. Ya, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Ya, sampai kapanpun. Mungkin bagi sudut pandang mata manusia kita rugi. Tapi di sisi Allah tidak sama sekali. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita lanjutkan asatidzah sekalian. Wa minal ahadits syarifah, dan di antara hadis-hadis yang mulia, hadis yang pertama, hadisul awal an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Anas bin Malik bahwa semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Rawahu Ahmad.
tapi dia nggak ada bagian pada akhiratnya. Kan sayang nih, ini kan kita ini bicara semuanya tentang kemuliaan, tidak ada kehinaan. Baik kita akan mulia di dunia ataupun di akhirat. Tapi yang Allah inginkan bagaimana kita ini betul-betul belajar Quran atau menuntut ilmu secara umum untuk apa? Mencari ridho Allah. Jangan sampai kita ini yang mencari kemuliaan, bau surga pun tak dapat kita cium. Kenapa? Karena niat kita yang terlalu rendah. Maka kita perlu muhasabah diri kembali. Ya. Kemudian juga belajarnya kita perlu apa? Serius, semangat. Bukan hanya soal niat. Ya, niat itu penting, tapi niat yang punya tujuan. Sehingga kita pun belajar benar-benar insya Allah ta'ala. Nah, hadis yang sangat fundamental sekali dalam masalah niat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yarih raihatal jannah." Wa fi riwayah lam ya'rif arafal jannah. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu agama ini, belajar. Ya, di antaranya menghafalkan Quran, belajar qiraat dan yang lainnya. Yang harusnya ilmu itu dipelajari untuk mencari wajah Allah, untuk ibadah. Tetapi ternyata banyak di antara kita ya, belajar bukan untuk niat ibadah, tapi untuk apa? Mencari sesuatu dari dunia ini. Ketenaran, harta, dan yang lainnya. Maka kata Nabi, dia tidak akan pernah dapat mencium baunya surga. Hadis yang sahih ini. Maka asatidzah sekalian, ya rahimakumullah, kami mengajak diri kami pribadi al-faqir dan juga buat kita semua, ya selain kita ini terus naik level pada level yang lebih tinggi, maka di saat itu pula kita harus terus apa? Memperbaiki niat kita. Maka salah satu kegagalan di dalam belajar yang paling pertama, yang paling fundamental adalah masalah niat ini. Nah, kejujuran kita menentukan keberkahan itu sendiri. Ya, kita nggak mengatakan dia akan sukses dunianya. Itu pasti insya Allah. Tapi terkadang masih tetap Allah akan berikan, mungkin Allah takdirkan dia gagal. Tapi ya kemenangan yang hakiki di sisi Allah pasti dia akan dapatkan. Kalau dia jujur karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka memperbaiki niat saat awal belajar, di tengah belajar, di akhir belajar. Begitu juga para guru. Jangan hari-hari memotivasi untuk murid meningkatkan kualitas diri saja. Tapi di balik itu semua, jangan pernah lupakan dan terus diingatkan untuk memperbaiki kualitas niat kita di dalam belajar. Nah, Allahu taala a'lam. Kita lanjutkan asatidzah rahimakumullah. Wa an Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyamah ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وقال حديث صحيح الإسناد. Dari Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan dengan apa yang ada di dalamnya, kelak ia akan dipakaikan kedua orang
Maksudnya bahwa Allah jadikan Quran ini menjadi perantara dari langit ya ke bumi ini Allah berikan sebagai buku pedoman buat manusia yang ingin mencari kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang fana, ya, kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang hanya punya jangka waktu yang singkat. Tapi yang kita cari adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang bukan mata forgana, ya, bukan kebahagiaan yang sebatas cerita, ya, bukan kebahagiaan sebatas dongeng, tapi yang kita cari ini kebahagiaan yang hakiki. Maka berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Jadikan Quran ini pedoman ya untuk kehidupan kita, tentunya dilengkapi dengan hadis sebagai penjelas dari Al-Quran ini. Nah, kemudian al-hadis yang berikutnya, hadi asyara. وعن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. Ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengamalkannya. Ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Belajar mengajar, belajar mengajar. Nah, baik. Justru dengan kita mengajar akan sempurna keilmuan kita insya Allah. Baik, al-hadis yang berikutnya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فقرؤوه وأقرئوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلم القرآن ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك رواه الترمذي وقال حسن وهو في صحيح ابن حبان. Asatidzah rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ta'allamul Quran, pelajarilah olehmu Al-Quran ini. Pelajarilah Al-Quran ini. Kita disuruh belajar. Faqra'uhu, bacalah. Wa'aqri'uhu, dan ajarkanlah. Karena sesungguhnya perumpamaan orang yang memiliki Quran. Kemudian ya, fa inna masal Quran liman ta'allamahu. Ya. Kemudian dia apa? Dia ajarkan. Dan dia amalkan apa yang dia ajarkan. Maka dia seperti pembawa minyak wangi. Lalu minyak wangi itu apa namanya? Dia buka yang akhirnya aroma itu tersebar wanginya di setiap tempat. Allahu Akbar. Nah, ya bayangkan kita menggunakan parfum yang tentunya setiap kita melewati jalan orang akan mencium itu aroma parfum kita. Nah, maka beginilah kata Nabi, orang yang punya Quran, dia tadinya belajar, dia membacanya dan dia ajarkan dan dia amalkan apa yang dia ajarkan. Bukan hanya berbicara tapi dia tidak sebanding dengan ilmu atau tidak sebanding apa yang dia sampaikan. Tidak sama amal dan ilmunya. Hati-hati. Nasallallahu taufiq. Ini berat ini. Ya, level kita yang punya keilmuan yang tinggi, maka justru amanah itu jauh lebih besar bagi kita. Untuk bisa kita bandingkan atau sebandingkan amal kita sendiri. Nah, dan perumpamaan orang yang punya Quran, yang belajar Quran dan mengajarkan Quran, ya,
Lalu dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan, maka dia seperti pembawa minyak wangi tapi dia tutup. Ya, yang baunya itu nggak tersebar. Nah, orang ini nggak tahu dia ini ahlul Quran atau bukan gitu ya. Tentunya di mata manusia. Tapi coba kita pelan-pelan, kita terbiah diri kita. Kita pelajari kitab adab. Jangan cuman hari ini fokus menghafal, menghafal, menghafal. Kalau bisa diselipi, disisipi adabnya, ilmunya. Ya, terutama fondasi dalam agama kita pelajarin akidahnya. Jangan sampai kita belajar kiroat ternyata kita masih syirik. Ya nggak manfaat kiroat kita. Hatta kiroat asyarah juga. Sughra dan kubro misalnya. Ya, walaupun kita sudah punya ribuan murid, tapi ternyata kita masih percaya mensekutukan atau menjadikan sandingan Allah dengan sesuatu yang lain, ya sia-sia. La habita anhum ma kanu ya'malun walau asyraku. La habita anhum. Kalau sekiranya mereka berbuat syirik, maka seluruh amalnya dihapus sama Allah. Apa manfaat ilmu yang tinggi kalau tidak punya tauhid yang benar? Begitu juga mempelajari masalah-masalah fikih, ibadah. Percuma dia hafal Quran, mutqin, ahli, qiraat, ahli, semuanya misalnya. Ya, tapi nggak pernah sholat misalnya. Atau nggak tahu tata cara sholat. Atau sholatnya nggak pernah benar. Nggak pernah belajar. Wudhu nggak pernah benar. Taharahnya pun bermasalah. Nah ini kan PR ini. Yang hari ini yang terjadi demikian. Nah kan sayang sekali. Subhanallah. Atau dia punya Quran, ijazahnya banyak, gurunya banyak, tapi dia nggak punya akhlak. Ya tadi seperti dia bawa parfum yang sangat wangi aromanya, tapi nggak ada yang menciumnya. Seperti sesuatu yang tersembunyi. Ini bukan tawadhu ya, bukan ini. Ini tapi kita bicara syiar. Harusnya ahlul Quran itu ya dia itu kelihatan dari muamalahnya, dari lisannya, dari adabnya, akhlaknya, budi pekertinya. Begitu. Lanjut hadis al-hadis ba'dah wa 'anil Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'til Qur'an wa ahluhu alladhina ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhu al-Baqarah wa Ali Imran. Al-Quran akan mendatangi ya para ahlinya yaitu para ahlul Quran yang mengamalkan Al-Quran ini di dunia. Ya, maka maksudnya Al-Baqarah dan Al-Imran akan memberikan keutamaan khusus buat mereka ini. Al-hadithu ba'dah wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر فمثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran maka dia seperti buah utrujah, aromanya sedap dan rasanya pun manis. Ya. Dan perumpamaan orang mukmin yang nggak membaca Quran, dia seperti buah kurma, nggak ada baunya tapi rasanya manis. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Quran, maka dia seperti bunga lavender, baunya, aromanya sedap, wangi,